berdialog ya. Ini posisinya di mana ya? Ketika mereka berdialog. Memang persamaannya itu adalah sama-sama memandang Yesus itu disalib sebagai persamaannya di sini. Ini semuanya sepakat ya. Cuman masalah perbedaannya itu dari cara memandang Yesusnya sendiri. Dia itu Tuhan atau tidak. Nah, jadi perbedaan bagi saya. Nah, sebentar ya, oneness. Nah, lihat. Kalau oneness itu kan begini. Jadi oneness itu atau dari Trinitas dulu ya, yang mainstream, yang umum. Jadi Kristen itu kan Trinitas, Tritunggal. Jadi konsepnya ini. Trinitas itu mempunyai bagan seperti inilah. Bapa itu bukanlah Yesus. Yesus itu bukanlah Roh Kudus. Dan Roh Kudus lah. Roh Kudus bukanlah Bapa. Jadi ini ada 3 oknum ya, 3 pribadi. Tapi siapa itu Tuhan? Ya Tuhan itu Bapa. Jadi Bapa itu ya Tuhan juga. Yesus juga Tuhan. Dan Roh Kudus pun Tuhan. Nah, ini sejajar ya. Tiga-tiganya Tuhan. Dan tiga-tiganya pribadi yang berbeda ya, tapi disebut Tuhan. Nah, inilah konsep Trinitasnya. Adapun oneness, nah ini oneness tidak setuju dengan Trinitas karena oneness ini ada yang mengatakan tauhid ya, artinya oneness ini aliran Kristen yang tauhid. Karena begini cara berpikirnya, bahwa Bapa itu bukanlah Yesus. Yesus bukanlah Roh Kudus. Roh Kudus bukanlah Bapa. Jadi dicoret ininya ya. Saya bukanlah ini, bukanlah ininya dicoret. Saya tutup. Jadi Bapa, Yesus dan Roh Kudus ya itu Tuhan juga. Jadi semuanya itu bersatu ya. Nah, inilah disebutnya makanya oneness. Jadi ini tuh satu kesatuan. Nah, adapun yang tadi Pak Henry, mana tadi Pak Henry? Oneness-nya itu dikatakan satu kesatuan ini yang namanya Yesus gitu ya. Jadi satu kesatuan ini itu bukan siapa-siapa tapi namanya Yesus. Tapi kalau oneness yang lain seperti Pak Joshua Tewu, Samuel Sihaan, termasuk Saifuddin Ibrahim, ini mengatakan oneness itu satu kesatuan, termasuk Paul Zeng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini hari Sabtu ya. Hari Sabat. Tanggal 23 di bulan Juli 2022. Saya akan mencoba menampilkan judul tokoh dan YouTuber ya, baik dari tokoh Trinitas, YouTuber Trinitas, Oneness, Unitarian. Jadi ini biar menarik ya, karena kita akan melihat di YouTube itu, tayangan YouTube. Sekarang kan zamannya memang zaman digitalisasinya, zaman serba mudah lah untuk melihat tayangan, menambah informasi kan di YouTube. Ya, bisa digunakan dengan media YouTube juga ya, di samping Google. Di sini ada tokoh YouTube, ada tokoh-tokoh ya, baik tokoh Trinitas, Oneness, dan Unitarian. Kita coba matikan dulu. Nah, ini kurang lebih begini. Jadi ada tokoh, mana yang tokoh Unitarian? Nah, ini Unitarian ya. Unitarian, Oneness, Trinitas, dan Tritunggal. Nah, Trinitas dan Tritunggal ini saya lihat tokohnya banyak ya. Mungkin yang terkenalnya ya. Kalau dari sisi Unitarian memang sedikit. Mungkin ini juga yang dikenalnya. Karena bisa jadi mewakili juga ya. Banyak ini artinya memang mainstream. Banyak. Di konsep Trinitas, Tritunggal ini penganutnya memang banyak ya di kekristenan ini. Ya. Ada sebuah kesamaan. Jadi ada sebuah kesamaan ya. Jadi persamaan Unitarian, Oneness, dan Trinitas itu ya persamaannya ya ini. Sama-sama menyatakan yakin, iman ya. Beriman kepada salib ini ya, kepada Yesus itu disalib. Artinya Yesus itu mengalami proses penyaliban, mengalami proses wafat ya, meninggal, dan mengalami proses kebangkitan. Jadi kematian dan kebangkitan. Nah, ini sama-sama nih, baik Unitarian, Oneness, Trinitas, Tritunggal pun meyakini. Jadi sejauh mana keyakinan ini ya, sejauh ini sebenarnya keyakinannya juga luas ya. Kalau kita coba kaji, bisa dilihat di video di atas ya, bagaimana
keyakinan dari penyaliban ini Yesus ini ya. Penyaliban Yesus, wafat, kematian, terus dibangkitkan, ini berdasarnya kepada keyakinan ini. Ini semua juga meyakininya. Jadi ini adalah konsep dari ajaran yang disampaikan oleh Paulus ya. Jadi Paulus menguatkan, atau bisa jadi beliau juga yang mengajarkan keyakinan penyaliban ini. Ya, jadi kematian Yesus di tiang salib ini adalah konsep dogma awal ya, dogma awal atau doktrin awal dari Kristen, bahwa Yesus ini disalib memang harus disalib karena memang menebus dosa manusia, segenap umat manusia. Seluruh manusia ini yang ada di muka bumi ini berdosa ya. Jadi dari Nabi Adam sampai Idris, Nuh, Hud, Soleh, kan sampai Ibrahim, Musa, semuanya berdosa termasuk kita ya. Adapun ajaran perjanjian lama yang sering memberikan hukum Taurat, Musa, atau nabi-nabi menurunkan para nabi untuk untuk mengajak manusia kepada kebaikan, tidak berlaku karena ternyata sama-sama juga nabi juga berbuat salah. Sehingga konsepnya diganti dengan perjanjian baru ya. Jadi perjanjian lama itu tidak berlaku, diganti dengan perjanjian baru, di mana perjanjian baru ini adalah konsepnya tadi penebus dosa. Jadi dosa-dosa itu tidak bisa dijawab dengan amal baik ternyata, tapi harus diyakini dengan harus diganti dengan penebus dosa, yaitu domba Allah di sini Yesus sebagai penebus dosa seluruh manusia. Jadi konsepnya diubah dengan perjanjian baru ini. Nah, ini ajaran dari mana? Tentunya ini saya melihatnya sejauh yang saya pelajari dari dari Paulus ya, dari Paulus. Dari Saul from Tarsus ya, dari Paulus ya. Bisa jadi mungkin Paulus juga melihat keyakinan awalnya ya. Nah, masih debatable ya, apakah Paulus ini dari Yahudi dicampur dengan ajaran Yunani ya, Platoisme. Nanti kita bisa lihat lah di video-video selanjutnya. Oke ya. Jadi dari sisi pengantar saja, ini ada Unitarian, ada Oneness, ada Trinitarian Tritunggal. Nah, seperti apa? Nah, jadi ini ada kesamaan, semuanya memandang tadi keyakinan dogma pertama itu sama-sama semuanya ya. Jadi sama-sama. Sama-sama meyakini Yesus ini disalib untuk menebus dosa. Kita langsung ke ini. Tokoh saya matikan. Nah, siapa saja tokoh ini tadi kan tokoh Unitariannya. Ini Unitarian ini yang paling senior mungkin Bapak Pendeta Cahyadi Nugroho ya. Ini dulu sering melakukan dialog ya, debat. Ya, mungkin dialog lah dengan pendeta juga kan. Ini dari kalangan Unitarian. Nah, ini dari kalangan Unitarian. Terus ini yang sekarang muncul di YouTube adalah Franz Donald. Nah, ini juga Unitarian. Kalau kita sering saksikan, ini beliau dari Unitarian ya. Terus ini ada Benny Irawan pun sama nih di YouTube, terkenal ya, YouTuber Benny Irawan. Nah, terus bagaimana yang Oneness? Nah, yang Oneness yang kuning, warna kuning ini ya. Jadi Joshua Tewuh ini seorang Oneness ya. Ini sekarang juga terkenal ya Joshua Tewuh karena berpindah dari pemahaman Trinitas dari yang sini berpindah ke sini. Bahkan menjadi pergunjingan sekarang ini Pak Joshua Tewuh ini. Yang kedua ini Paul Zhang ini sekarang sedang menjadi DPO ya, daftar pencarian orang, karena memang dari sisi komunikasinya atau dialognya Paul Zhang ini juga sering melakukan diduga kuat yang mengambil pelecehan agama lah. Jadi ada narasi-narasi yang diduga kuat ini melecehkan agama yang lainnya lah, keyakinan yang lain. Terus yang kedua Samuel Siahaan, ini pemuda juga yang memang dia sering berapologetik ya. Nalar-nalarnya cukup lumayan, narasi-narasi yang dibangun juga cukup lumayan untuk anak muda ini ya, Pak Kang Om Samuel Siahaan.
Terus ini Pak Henritan. Nah, ini Pak Henritan ini agak menarik tokoh ini karena lucu menurut saya. Kadang-kadang ya perlulah di dialog ini, di debat ini kadang-kadang muncul sosok seperti Henritan. Pak Henritan ini sering dikenal dengan very very clear ya, very very clear tuh karena beliau kalau sering menjelaskan tuh suka ada kalimat very very clear bagi dia gitu ya. Dia bergabung di Oneness, tapi Oneness-nya Allah Esa, maksudnya Allah itu ya Yesus gitu. Dia agak sedikit ekstrim dibanding Oneness yang lain. Beliau menyatakan Oneness ini kan kalau Oneness itu coba kita tampilkannya sebentar. Nah, sebentar ya Oneness. Nah, lihat. Kalau Oneness itu kan begini. Jadi Oneness itu atau dari Trinitas dulu ya, yang mainstream, yang umum. Jadi Kristen itu kan Trinitas, Tritunggal. Jadi konsepnya ini. Trinitas itu mempunyai bagan seperti inilah. Bapa itu bukanlah Yesus. Yesus itu bukanlah Roh Kudus. Dan Roh Kudus lah. Roh Kudus bukanlah Bapa. Jadi ini ada 3 oknum ya, 3 pribadi. Tapi siapa itu Tuhan? Ya Tuhan itu Bapa. Jadi Bapa itu ya Tuhan juga. Yesus juga Tuhan. Dan Roh Kudus pun Tuhan. Nah, ini sejajar ya. Tiga-tiganya Tuhan. Dan tiga-tiganya pribadi yang berbeda ya, tapi disebut Tuhan. Nah, inilah konsep Trinitasnya. Adapun Oneness, nah ini Oneness tidak setuju dengan Trinitas karena Oneness ini ada yang mengatakan tauhid ya, artinya Oneness ini aliran Kristen yang tauhid karena begini cara berpikirnya bahwa Bapa itu bukanlah Yesus. Yesus bukanlah Roh Kudus. Roh Kudus bukanlah Bapa. Jadi dicoret ininya ya. Saya bukanlah ini, bukanlah ininya dicoret. Saya tutup. Jadi Bapa, Yesus dan Roh Kudus ya itu Tuhan juga. Jadi semuanya itu bersatu ya. Nah, inilah disebutnya makanya oneness. Jadi ini tuh satu kesatuan. Nah, adapun yang tadi Pak Henry, mana tadi Pak Henry? Oneness-nya itu dikatakan satu kesatuan ini yang namanya Yesus gitu ya. Jadi satu kesatuan ini itu bukan siapa-siapa tapi namanya Yesus. Tapi kalau oneness yang lain seperti Pak Joshua Tewu, Samuel Sihaan, termasuk Saifuddin Ibrahim, ini mengatakan oneness itu satu kesatuan, termasuk Paul Zeng ya. Ini coba saya matikan dulu. Nah, cuma ini aja. Jadi Pak Henritan ini yang very very clear ini menyatakan yang tadi kesatuan itu ya Yesus itu namanya ya. Jadi Yesus itu ya satu kesatuan itu semua. Jadi Allah itu Esa gitu ya. Jadi Allah itu kata ganti bukan proper name, bukan nama ya. Nah, bagaimana dengan tadi Unitarian? Nah, kalau Unitarian agak berbeda dengan Oneness. Mana coba? Nah, kalau Unitarian ininya 3 pribadi ya. Jadi Bapa bukanlah Yesus, Yesus bukanlah Roh Kudus bukanlah Bapa. Nah, cuman yang jadi Tuhannya itu adalah Bapa saja. Jadi yang dimaksud Tuhan itu adalah Bapa. Kalau yang lain itu statusnya bukan Tuhan. Jadi derajatnya di bawah Bapa. Ya, Roh Kudus di bawah, Yesus pun di bawah. Jadi yang di atas itu derajatnya ya Bapa. Jadi bagaimana memandang Yesusnya? Ya Yesus itu adalah level kedua lah dibanding kan Allah nomor pertama ya, Bapa nomor pertama, nah baru yang keduanya adalah Yesus. Makanya Yesus disebut adalah anak sulung atau ya anak sulung Allah lah. Nah, kurang lebih gitulah. Ya. Jadi artinya Yesus ini level kedua, grade kedua lah dari Tuhan. Nah, kurang lebih gitunya. Nah, sekarang kalau Trinitas sudah saya jelaskan tadi, nah kita bahas sekarang tokoh-tokohnya. Mana tadi teh? Sebentar. Oh, ini mati ya. Nah, bagan Yesus kita lihat coba. Nah, kurang lebih gini lah kalau saya lihatnya. Jadi dulu saya melihat ini jadi Yesus itu ada pribadi ya, satu pribadi ada 2 kodrat. Jadi bisa bersifat kodrat manusia, bersifat kodrat ilahi. Nah, ini menjadi polemik
yang terus berkelanjutan sampai sekarang ya, makanya ada muncul wajah-wajah baru Unitarian, Oneness, dan Trinitas. Kalau Trinitas memang posisinya di sini ya. Ya. Nah, kalaupun ke kiri itu lebih ke arah penekanan Yesus sebagai manusia. Nah, kalau ke kanan Yesus sebagai ilahi. Makanya tokohnya itu adalah Oneness nih, Oneness. Kalau zaman dulu itu doketisme ya. Nah, kalau yang ke kiri ini adalah ebionitisme. Ebionitisme menekankan bahwa Yesus sebagai manusia ya. Sekarang mungkin Unitarian, Saksi Yehova. Jadi Yesus itu bukan Tuhan tapi levelnya di bawah Tuhan ya, satu derajat di bawah Tuhan. Atau ciptaan paling sulung lah dibanding ciptaan-ciptaan lain. Karena kan Bapa itu sang pencipta ya. Bapak sang pencipta, nah adapun ciptaan pertama adalah Yesus. Jadi masih tetap mengagungkan Yesus, cuman posisinya tidak dibanding makhluk yang lain Yesus lebih di atas. Tapi di bawah Yesus itu masih di bawah statusnya di bawah Bapa. Nah, kurang lebih gitulah pemikiran dari Trinitas ininya. Oke, saya matikan. Nah, ini tokoh-tokohnya nih. Kalau YouTuber dan tokoh-tokohnya saya lihat ini ada Jul tidak biasa. Nih Jul dari channelnya itu tidak biasa. Nah, Pak Jul ini agak menarik nih, sering mengambil juga narasi-narasi atau literatur-literatur Islamnya seperti Qurtubi, Tobari. Nanti kita lihat kalau penampilan di YouTube-nya dia suka menampilkan background videonya itu suka ada itu tampilan buku-buku lah mungkin ya, bagus lah menurut saya ya, jadi kekayaan literatur. Tapi dalam artian Pak Jul ini kadang-kadang juga setengah-setengahnya, harus kalau bisa masih didialogan ya, jadi supaya dari sudut pandang beliau dan sudut pandang Islam juga, karena kan membahas literatur Islam. Terus Pak Gratia Pelo, nah ini Pak Gratia Pelo hampir mirip dengan Pak Zul ya, beliau juga suka dengan literatur Islam, beliau juga sudah pernah debat ya, pernah melakukan debat. Nah, yang saya pernah lihat aktif dialog itu ini nih. Saya sudah kasih garis ya. Nah, ini kalau lihat di YouTube-nya sering melakukan dialog nih. Baik dari Unitarian debat melawan Trinitas melawan pokoknya ini sering. Termasuk dengan Islam pun sama. Jadi saya sudah garis saya tandain ya yang sering melakukan dialog. Nanti bisa dilihat lah, silakan aja tulis misalkan contoh Gratia Pelo debat atau dialog itu sering munculnya di YouTube-nya. Oke, saya matikan dulunya tandanya. Nah, terus ini Lois Prasetyo, Didit Yuli ini sama nih. Saya lihat ini Kristen Trinitas juga ya. Oke, saya lupa. Jadi Kristen Trinitas ini mayoritas ya, umum, mainstream, terbagi menjadi ada yang Protestan. Nah, ini yang warnanya pink ini Protestan nih. Bukan pink nih, ungu, tulisannya ungu, ini Protestan. Ini Protestan. Kalau yang ini kebetulan saya duga ini dari Syriak ya, dari Ortodok Timur lah, dari timur. Kalau ini kan dari baratnya, Protestan barat. Termasuk ini juga barat ya, tapi barat ini adalah baratnya Katolik. Kalau yang hijau Katolik nih. Ini yang Katolik. Nanti kita lihat ya perbedaan apa Protestan dengan Katolik, bedanya apa? Termasuk dengan Ortodok apa? Ya. Nanti kita lihat dulu skemanya. Oke, mungkin untuk lebih memahami ya kita lihat. Jadi memang yang ini Trinitas ya. Yang ungu ini Trinitas. Pink. Yang pink ini Trinitas. Trinitas terbagi ya. Karena umum ada Protestan, ada Katolik, ada Ortodok. Ini memang umum yang memahami, yang meyakini teologinya Trinitas. Yang teologinya ini nih. Ya. Kenapa ini saya bedakan juga? Karena memang ini dari Protestan kan. Protestan, yang ini dari Katolik, yang ini dari Ortodok. Nah, skemanya seperti apa kita lihat. Kurang lebih begini juga, ini yang meyakini Trinitas ya. Ada gereja mula-mula, nanti terpecah. Yang paling dikenal sih ini, yang ada yang gereja Katolik Ritus Timur, Ortodok ya. Ada yang gereja Ritus Barat, yaitu Katolik. Jadi ini Katolik Barat, Roma ya, Vatikan, dan ini Timur. Timur itu bisa jadi Syria, Palestina kan gitu ya, Katolik. Nah, salah satunya ini tadi tokoh-tokohnya. Jadi ini memang sedikit, kalau Ortodok itu sedikit ya mirip dengan Oneness atau ini, tapi konsepnya dia Trinitas ya. Oke, nah ini yang Protestan. Protestan tuh banyak. Kita lihat skemanya memang. Nah, ini Protestan tuh di sini nih. Kalau Protestan itu memang pecahnya dari Martin Luther ini ya, nanti ada Calvinis, ada
Martin Luther, banyaklah ya, sehingga memunculkan tadi retorisme, anabaptisme, protestantisme, Anglikan kan gitu. Jadi ini Protestan. Sama, tapi tetap ini adalah Trinitas ya. Nah, kenapa kalau Protestan lebih banyak perpecahannya? Kita lihat coba di sini. Jadi gini, saya berbicara denominasi lah ya. Denominasi itu adalah mazhab, aliran-aliran. Jadi Protestan itu tidak satu, berbeda dengan Katolik. Katolik itu satu. Jadi satu kepemimpinan. Kita lihat coba. Jadi ada tabel di internet itu saya lihat. Jadi kalau Katolik itu struktur organisasinya tetap mengacu kepada hierarkis tunggal ya, kepausan di Vatikan. Nah, jadi ini paus. Ya, nanti paus ini ada dewan kardinal. Nah, dewan kardinal ini terdiri dari uskup-uskup ya. Uskup ini biasanya pimpinan-pimpinan pastoral di berbagai wilayah ya. Ya, inilah uskup-uskup ya. Nah, jadi uskup-uskup ini biasanya negara-negara, di dalam negara-negara, di negara itu nanti ada uskup, misalkan kalau di Bandung, uskup Jakarta, uskup ini, uskup apa namanya? Bali kan, NTT. Nah, ini tetap merujuk kepada paus. Nah, ini disebut tidak ada denominasi ya. Jadi mazhab besar lah, anggaplah ini mazhab besar. Kalau saya lihat di Islam itu paling NU, sebenarnya bahasanya NU itu kan banyak pengikutnya ya. Jadi kalau Katolik itu tidak terpecah banyak. Berbeda seperti gereja Protestan. Oke, kembali ke yang tadinya. Nah, jadi ini satu kesatuan ini kalau ini. Ya, Romo ini. Bahkan nah ini pimpinan uskupnya yang ini nih, tokohnya nih. MGR ya. Ignatius Suharyo, MGR Robertus Rudiatmoko, MGR Antonius Subianto Bunyamin. Nah, ini adalah uskup-uskupnya, petingginya. Kalau yang ini apa tuh? Kalau yang ini mah pemimpin gembala ya, pemimpin gerejanya ini Aloysius Budi Purnomo. Nah, yang terkenal Franz Magnus Suseno. Ini Romo juga nih. Sering menjadi narasumber di berita-berita ya. Kalau ada permasalahan filsafat, budaya, ini Franz Magnus memang terkenal ya. Pak Aloysius Budi ini adalah romonya. Tapi statusnya bukan uskup ya. Kalau yang uskup yang ini. Terus Pak Joseph Susanto, Pak Yohanes Istimor Bayu Aji, ya ini juga YouTuber nih. Ini YouTuber, bisa dilihat ya. Nanti di searching aja di YouTube. Pak Eko Wahyu, Romo Antonius Haryanto, Alfonso Kolo, Yohanes Tabah Sapi Susanto. Terus Romo Aldo sih YouTuber nih yang saya lihat, tapi saya belum lihat ininya di mana posisinya. Valentinus Bayu Hadi Ruseno juga terkenal nih ya. Terus ini yang muda Kenny Ang kan. Nah, ini adalah Katolik ya. Jadi Katolik itu bergabung nanti dalam satu keuskupan ya. Bukan satu keuskupan, nanti di Indonesia itu ada beberapa uskup lah ya. Nanti ada uskup di Medan, di Sumatera Timur kan gitu. Nah, ini uskup-uskup. Nah, agak menarik ini adalah uskup MGR Ignatius Sunario. Jadi Pak Ignatius Sunario ini juga masuk ke dalam Dewan Katedral nih di sini nih. Ya. Jadi di Dewan Katedral bisa jadi suatu saat kalau terpilih bisa jadi paus. Nah, ini mungkin satu-satunya mungkinnya yang ada peluang di Indonesia uskup yang bisa jadi paus ya itu Pak ini. Ini agak menarik nih. Makanya tokoh terkenal. Tokoh terkenal di jajaran Katolik. Kita coba lihat. Jadi ini pimpinan Katolik ini salah satunya adalah MGR Ignatius Sunario. Jadi ini satu hierarkis ya. Nah, berbeda dengan ini yang Protestan. Ini juga ada pimpinan. Ini namanya Pak Gomar Gultom. Nah, ini juga pimpinan Protestan, tapi Protestan itu hanya sebatas PGI ya, persekutuan. Okumene lah katakanlah, tapi tidak bersifat struktur hierarkis ya. Tidak berjenjang levelnya. Ini agak berbeda-beda pendetanya aliran denomnya berbeda ini. Makanya kalau Protestan agak berbedanya, tapi kalau Katolik itu satu kesamaan. Karena memang meyakini bapak-bapak gereja itu masih menjadi doktrin gereja. Masih menjadi panutan lahnya. Nah, itu Katolik.
Nah, makanya Katolik ini ada saya lihat di situsnya itu di KWI ya, KWI ini, KWI. Nah, jadi KWI itu sebuah federasi para wali gereja. Jadi para uskup-uskup nih yang ini. Ya, jadi berapa uskup, misalkan ada uskup Bandung, uskup Bali, uskup Timor Timur kan itu bergabung. Nah, jadi itulah uskup-uskup. Kalau lihat di tabel ininya mah kan uskup-uskup itu banyak nih, uskup-uskup kan ya banyak. Kalau di Indonesia saja sudah banyak kan tadi dari beberapa daerah. Tapi tetap keputusan yang paling atas itu adalah paus. Ya, dari paus. Nah, yang agak menarik tadi yang tokoh yang saya tampilkan tadi yaitu MGR Ignatius Sunario. Nah, Ignatius Sunario ini adalah uskup yang memang posisinya sudah di Dewan Kardinalnya. Bisa jadi ini beliau akan menjadi uskup salah satu-satunya yang pertama di Indonesia yang menjadi uskup nih ya, kurang lebih gitu. Nah, ini Katoliknya. Nah, ini Katolik. Nah, bagaimana dengan Pak Gumar Gutom? Kalau ini kan Protestan. Nah, kalau Protestan ini banyak denominasinya, mazhabnya banyak. Saya lihat di situsnya, kita lihat di situsnya ya. Sorry. Mana situsnya itu? Nah, ini situs di PGI. Jadi PGI itu Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Jadi Oikumene ya. Oikumene itu sinode gereja. Banyak di sini ada dari mazhab HKBP, Huria Kristen Batak Protestan, ada lagi ini benua Kriso Protestan, banyak ya. Jadi Protestan itu bergabung di PGI ya. Ini yang dinaungi payungnya itu di PGI. Kalau yang kalau Katolik kan KWI. Nah, ini tapi berbeda-beda, ini alirannya berbeda-beda. Ada yang menekankan baptisan, ada yang menekankan metodis kan. Metodis itu lebih ke arah cara bagaimana menerapkan amal perbuatan kan. Ada yang banyak lah, jadi ini alirannya banyak. Kalau saya berbicara apa Protestan seperti Betania kan banyak lah. Ini hampir ini saya yang tercover di mana? Di PGI saja ini ada mazhab sampai 95 kurang lebihnya. Nih, adapun waktu berdirinya juga cukup signifikan ya. Di tahun ada yang 1861 ya, sebelum kemerdekaan. Nah, kurang lebih gitu ya. Ini ada juga nih menarik nih, gereja Metodis. Ada juga banyak lah. Nanti bisa ini diklik ya. Sinode Gereja Anggota PGI. Nah, kalau berbeda dengan KWI, kalau KWI ini satu hierarkis ya. Ini satu hierarkis. Tidak ada denom. Ya mungkin bisa jadi ini denom terbesar lah untuk yang meyakini tadi aliran Trinitas ya. Mana coba saya matikan pimpinan. Nah, ini Trinitas ini kurang lebih gini. Nah, ini ada yang nyempil dua sedikitnya. Ini yang sosok yang saya lihat aja sih. Sebenarnya mungkin bisa aja banyak. Mungkin ini ortodok ya. Saya lihat Pak Bambang ini memang wakil dari Syria ortodok ya. Agak berbeda memang. Nah, bedanya apa? Ini sebenarnya berbedanya dengan Katoliknya karena skisma yang ini nih. Kalau saya lihat mungkin dari sini nih perbedaannya di tahun yang ini ya. Nih, karena ada perbedaan kalau Pak Bambang Nursena ini dari timur, kalau yang tadi Katolik yang warna merah ini gereja barat, Ritus Barat ya. Karena ada perbedaan skisma ya. Dimana yang pertama masih yang ortodok masih memegang konsili Nikea konsili 381 ya. Konsili 381 yang biru ini sudah memegang memperbaharui dengan konsili ini sebenarnya sudah saya tuliskan di video, saya lupa ingat yang mana ya. Nah, yang ini nih. Nah, jadi ada konsili Lyon Prancis. Nah, ini perbedaannya di sini. Nanti ada di videonya ya. Kurang lebih. Permasalahannya sebenarnya di filioque ya, di polemik keberadaan Roh Kudus sehingga membelah antara ortodok dan Katoliknya kurang lebih gitu, antara timur dan barat. Kembali lagi ke sini ke tokoh-tokoh. Saya satu-satu lagi ya. Ini kalau Louis Prasetyo, Didit Yuli, ini tokoh muda yang lumayan aktif di YouTube-nya. Menampilkan wacana-wacana dialog juga ya antara Islam dengan sudut pandang beliau nih ya, Louis Prasetyo dan Didit Yuli. Terus ini Rodi Yohanes juga lumayan nih ya, juga sama
apologetika juga nih. Bahkan dia punya channel Sang Debaters ya. Ini Pak Deki Ngadas juga lumayan, ini ada apa namanya? Dia adalah rektor ya, rektor dari STT, Sekolah Tinggi Teologi. Terus Pak Endas Rasroro ini agak senior. Ini dari dulu juga sering dialognya. Ini juga senior nih Pak MYM, Muri Wali Yanto Mata Tulis. Silakan aja ditulis nanti di Google, bisa searching ya. Di YouTube pun banyak nih YouTuber. Ini Pak Mangapul Sagala pun sama, dari Protestan ya. Juga jadi YouTuber sekarang. Nah, Pak Andi Simon ini juga pendeta ya. Di gerejanya saya lupanya. Gereja lupa saya. Tapi dia juga YouTuber juga ya, kadang-kadang melakukan kemujizatan katanya, penyembuhan di jalan nih, terkenalnya penyembuhan di jalan. Searching aja di YouTube ya. Terus Philip Mantopa ini pemuda juga ya, udah agak senior, sorry wajahnya nggak kelihatan. Jadi pendeta juga ya, penggembala. Nah, terus ada Meli Atok ini sama. Nah, Pak Yusuf Manobulu ini terkenal biasanya dengan tayangan-tayangan YouTube-nya dengan mualaf ya, kesaksian mualaf. Tadi Pak Gumar Gultom adalah pimpinan PGI ya, jadi pimpinan persekutuan gereja-gereja itu adalah PGI ya. Kalau Protestan bersatu, nah itulah PGI. Bukan bersatu, artinya ada persekutuannya lah, makanya disebut PGI. Okumene ya, persekutuan gereja-gereja di Indonesia ya. Karena Protestan kan tidak ada induknya ya, tidak sampai ke internasional gitu kurang lebihnya. Balik lagi ke sini. Nah, ini Pak Erastus Sabdono, ini agak menarik yang Pak Erastus. Ini konon katanya sudah diterima di komunitas Trinitas Pak Erastus Sabdono ini. Karena beliau sudah mempunyai cara berpikir baru terkait Tuhan, terkait Yesus itu Tuhan ya. Ini bisa jadi, ini saya juga masih belajarnya tentang pemahaman Pak Erastus Sabdono, nanti bisa dikonfirmasi kalau saya ada salah ya. Jadi Pak Erastus Sabdono ini lebih mendekati bisa jadi ke Oneness sekarang itu, tapi ya masih praduga, sehingga beliau sekarang di apa namanya, ya mungkin agak dipisahkan dari komunitas Trinitas mungkin ya. Terus Pak Yesaya Pariaji ini udah almarhum. Pak Gilbert Lumindong ini terkenal juga ya. Pak Gilbert ini seorang pendeta. Nah, ini Pak Daud Tony. Pak Daud Tony ini asalnya dari dukun, menurutnya okultisme, dari ya yang senang kena klinik lah, tapi berubah menjadi mempunyai keyakinan Trinitas. Konon katanya dulu pernah mau meneluh atau bermain-main dengan Pak Gilbert Lumindong dari sisi kebatinan, tapi ternyata dia ikut juga Pak Gilbert ya, mungkin kurang lebih gitulah. Nah, terus Pak Romo Aldo, nah ini Romo Aldo yang masih muda, dia itu Katolik mungkinnya, bisa jadi, tapi kalau saya salah tolong diperbaikinya. Sekarang dia ingin mengedepankan Pesita ya. Pesita ini Alkitabiah, Alkitab yang berasal dari bahasa Aramaik ya, asal ya kurang lebih gitulahnya. Karena sehingga beliau agak sedikit mengkritisi terkait LAI, terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia. Jadi dia mengkritisi Alkitab produk dari lembaga Lembaga Alkitab Indonesia. Ini pendeta yang tadi saya sampaikan. Nah, ini Burita Wahyu, ini terkenal juga Burita Wahyu. Burita Wahyu ini pengasuh dari blog Sarapan Pagi ya. Dia sering menceritakan terkait keyakinan Trinitas dari sisi sudut pandang Burita. Biasanya Burita ini sering mengedepankan bahasa Ibrani juga ya, karena agak kuat juga di sisi bahasanya ya, bahasa Ibrani dan bahasa-bahasa Alkitab lah ya. Baik Yunani pun sama mungkinnya. Nah, Pak Bambang Nursena pun sama ini. Bahkan ini bisa bahasa Arab Pak Bambang Nursena. Ini dulu temannya Pak Dr. Menhem Ali nya. Cuman Pak Dr. Menhem Ali sudah berubah kepada Islam. Kalau Pak Bambang masih di ortodok ya. Pak Bambang ini juga sama, ketika di YouTube-nya itu sering menampilkan bahasa Arab, bahasa Ibrani kan. Pokoknya ahli ketimuran lah, dunia ketimuran. Nah, ini
Bu Heni masih tetap di Protestan ya karena warnanya ungu kan. Bu Heni ini biasanya motivator ya, terkenal seorang pendeta wanita yang motivator dari kalangan Protestan. Mungkin kurang lebih tokoh-tokohnya itu ya. Ini kenapa saya tampilkan video ini karena supaya terbayang ketika kita memahami saudara-saudara kita berdialog ya. Ini posisinya di mana ya? Ketika mereka berdialog. Memang persamaannya itu adalah sama-sama memandang Yesus itu disalib sebagai persamaannya di sini. Ini semuanya sepakat ya. Cuman masalah perbedaannya itu dari cara memandang Yesusnya sendiri, dia itu Tuhan atau tidak. Nah, jadi perbedaan bagi saya. Jadi perbedaan Unitarian Oneness dan Trinitas itu dari sisi memandang Yesusnya. Apakah Tuhan, apakah manusia kan gitu. Tapi kalau dari sisi karya penyaliban ya itu sama. Ya, jadi semuanya sama karena rujukannya itu juga surat-surat Paulus. Artinya mereka semua beliau-beliau ini meyakini keyakinan Paulus. Cuman ketika berbicara teologi Tuhan ya itu berbeda-beda. Itu saja mungkin informasi dari saya. Mudah-mudahan informasi ini bisa ya sedikitnya pengantar lah untuk kita lebih ingin belajar tentang teologi Kristen ini dari sudut pandang tokoh-tokohnya saya tampilkan di video ini. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan terkait video ini. Kalaupun ada salah saya mengundang di kolom komentar. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.